Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran dengan saya Pak Niko Septiawan, masih di materi sistem bahan bakar injeksi pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang macam-macam sensor yang ada pada sistem bahan bakar injeksi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, untuk kelas 11, silakan tonton video pembelajaran ini sampai selesai karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas yang akan saya sampaikan pada video kali ini untuk menjadi pertemuan kelima. Jadi tugasnya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Jadi jangan lupa menonton video ini sampai dengan akhir. Baik, pada pembelajaran kali ini langsung saja. Sebelum masuk ke dalam macam-macam sensor, perlu saya jelaskan kembali. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan electronic fuel injection, kemudian prinsip kerjanya seperti apa, ada juga komponen-komponen yang ada pada sistem injeksi bahan bakar. Nah, sebelum masuk ke sensor, ini perlu saya jelaskan apa yang disebut dengan ECU atau ECM. Jadi ECU itu adalah sistem pengontrol yang terdapat pada mobil EV berisi rangkaian elektronika dan software yang bertugas membaca sensor-sensor pada mesin, kemudian memerintahkan aktuator untuk bekerja. Nah, nanti ada pengertian tentang sensor, ada juga aktuator. Berbagai kontrol mesin dan keamanan pada mobil ada juga di dalam ECU atau ECM. ECU itu Electronic Control Unit, kemudian kalau ECM Engine Control Module. Selanjutnya, apa yang disebut dengan sensor? Sensor ini berfungsi untuk melaporkan kondisi atau keadaan komponen yang berada di bawah pengawasannya ke ECU. Berikut ini adalah jenis-jenis sensor yang terdapat pada mobil. Yang pertama, ada sensor IAT, Intake Air Temperature. IAT ini adalah kependekan dari Intake Air Temperature. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. Biasanya sensor ini terletak berdekatan dengan filter udara. Gambarnya bisa Anda lihat di layar. Ini adalah salah satu contoh gambar dari sensor IAT. Gambar ini bukan untuk menjadi pedoman karena memang terkadang beda pabrikan, beda mesin, sensornya juga berbeda. Ini hanya sebagai gambaran. Inilah IAT, gambaran sedikit. Kemudian yang kedua ada sensor MAF atau Mass Airflow. Kadang ada juga yang menyebutnya Airflow Meter. Sensor ini sesuai dengan namanya, ini fungsinya adalah sebagai penghitung massa udara yang akan masuk ke dalam intake melalui aliran udara tersebut. Gambarnya bisa kalian lihat juga di layar. Yang ketiga, ada sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Sensor ini yang akan Anda temui pada mobil EV, fungsinya adalah untuk mengukur sudut buka katup gas. Nantinya, datanya akan digunakan untuk menentukan banyaknya bahan bakar yang akan diinjeksikan ke mesin. Ini gambarnya. Kita lanjutkan. Sensor yang keempat adalah sensor MAP, Manifold Air Pressure. MAP ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di dalam intake manifold atau kevakuman intake manifold. Jadi sensor ini akan menggantikan vacuum advancer pada pengapian konvensional. Jadi kalau di pengapian konvensional atau sistem bahan bakar karburator biasanya ini digantikan oleh MAP.
yang fungsinya untuk mengatur timing pengapian berdasarkan dari beban mesin. Itu adalah sensor yang keempat, gambarnya bisa dilihat. Ini adalah contoh dari sensor MAP. Yang kelima, ada sensor CKPS atau Crankshaft Position Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan mesin atau RPM. Sensor ini biasanya terletak di bagian blok mesin. CKPS memanfaatkan perpotongan GGM untuk mengetahui kecepatan mesin. Nantinya, data dari CKPS ini akan digunakan untuk menentukan beberapa sistem, seperti sistem pengapian, kemudian juga ada sistem pengisian. Contoh gambarnya ada pada layar. Itu adalah sensor yang kelima. Berikutnya ada sensor CMPS. Sensor CMPS ini pada dasarnya seperti CKPS, namun camshaft position sensor ini digunakan untuk pada camshaft yang terletak pada head cylinder atau kepala silinder. Nah, fungsi dari sensor ini adalah untuk mengetahui posisi top pada salah satu silinder. Posisi top itu apa sih? Posisi top itu kondisi di mana piston di salah satu silinder itu berada pada posisi akhir kompresi, jadi di atas, dan akan dilakukan proses usaha. Biasanya CMPS akan menentukan posisi top pada silinder 1. Nantinya data ini digunakan untuk menentukan timing dasar sistem pengapian. Nah, itu adalah beberapa jenis sensor. Masih ada sensor-sensor lainnya yang akan nanti saya sampaikan di video pembelajaran selanjutnya. Nah, kembali dari awal video tadi, di akhir video ini akan saya sampaikan untuk tugas yang akan kalian kerjakan untuk mengisi pertemuan kelima. Tugasnya apa saja? Nah, karena video ini ditujukan untuk kelas 11, kemudian kelas 11 juga mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung atau mendapatkan jadwal praktek secara langsung. Untuk itu tugasnya di pertemuan kelima adalah nanti pada saat kalian mendapatkan jadwal praktek di sekolah, silakan Anda mengambil gambar sensor pada mesin yang terdapat di bengkel TKR. Saya ulangi, untuk tugas pertemuan kelima, silakan pada saat Anda kesempatan praktek di bengkel, Anda foto sensor yang ada pada bengkel TKR. Apabila kesulitan, kemudian juga ada beberapa yang mungkin belum paham dengan penjelasan saya, boleh langsung bertemu dengan saya pada saat kalian akan mengerjakan tugasnya. Itu ya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan langsung di kolom komentar Classroom atau bisa juga konsultasi secara pribadi melalui nomor WhatsApp saya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.